Segala puji bagi Allah dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan dengan ilmu tadi kita dapat ditunjuki untuk terus beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Para pemirsa sekalian, bagaimanakah cara menentukan awal Ramadan? Dalam syariat Islam, menentukan awal Ramadan kita tempuh dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, yaitu dengan melihat awal bulan, yaitu bulan sabit. Kemudian yang kedua adalah kalau hilal itu tidak terlihat, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Nah, yang mendasari dua cara tadi itu adalah hadis dari Ibnu Umar, dan juga nanti kita lihat ada riwayat juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis Ibnu Umar ini menyatakan bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, wa fa in ghamma 'alaikum faqduru lahu." Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya lagi maka hendaklah kalian berhari raya. Dan jika hilal itu tidak nampak karena tertutup ya oleh awan atau mendung, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dinyatakan dengan lafaz fa in ukmi alaikum faquduru lahu salasin. Jika hilal itu tertutup mendung, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam riwayat Bukhari dikatakan fa akmilul iddata salasin. Genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah juga disebutkan ya, fa akmilul iddata Sya'ban salasin. Genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Atau sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Maka pemirsa sekalian, lihat, maka dua metode tadi, dua cara tadi inilah yang disebutkan dalam hadis ini. Yaitu jika terlihat hilal, maka kita hendaklah berpuasa. Jika hilal tidak terlihat, ya maka kita berarti tidak berpuasa. Maka demikian juga dengan berhari raya. Jika kita melihat hilal lagi di akhir bulan, maka berarti nanti besoknya kita berhari raya. Jika tidak terlihat hilal, maka bulan Ramadan nanti digenapkan menjadi 30 hari. Jadi asalnya bulan itu adalah dihukumi bisa dilanjutkan karena bulan Hijriah itu entah kalau tidak 29 hari maka 30 hari. Jadi asalnya kita menggenapkan menjadi 30 hari. Namun kalau terlihat hilal, ya terlihat hilal maka berarti bulan Sya'ban itu hanya 29 hari dan besoknya berarti kita berpuasa. Dari hadis ini kita nampak bahwasanya kalau yang dijadikan rujukan utama adalah cara hisab, ini jelas tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara hisab tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun hisab cuma sebagai perkiraan, karena kita perlu menentukan kalender dalam setahun. Ada perkiraan-perkiraan awal bulan, akhir bulan, maka saat itu adalah sah-sah saja. Namun ingat, itu cuma jadi perkiraan, bukan rujukan utama. Nah, adapun dua metode yang digunakan di tanah air kita, dan ini digunakan oleh dua organisasi besar, yaitu metode hisab dengan cara yang pertama wujudul hilal, dan yang kedua adalah metode hisab imkanu ru'yah. Maka inilah yang menjadi sebab kenapa sering ya sebagian kaum muslimin di tanah air itu mendahului Ramadan ya, dan yang lain itu telat ya di hari setelahnya. Maka kita harus pahami bahwasanya dua metode ini ya, lihat kalau metode wujudul hilal itu maksudnya adalah ketika hilal itu ada, walaupun tidak terlihat, berarti derajatnya itu masih kecil. Ya, taruhlah di bawah 2 derajat, di atas 0 derajat. Ya, maka besok harinya tetap berpuasa. Hilal itu ada, namun tidak terlihat. Ini metode wujudul hilal. Kemudian metode yang kedua adalah metode imkan ru'yah. Artinya, hilal tersebut kalau kita mau pastikan besok puasa berarti harus terlihat. Ya, harus terlihat dulu baru besok itu berpuasa. Kalau tidak terlihat walaupun ada, maka tidak berpuasa tatkala itu. Ya, tidak berpuasa. Nah, dari dua metode yang ada tadi kita lihat bahwasanya metode wujudul hilal tentu saja nanti akan berpuasa lebih dahulu. Atau kalau dalam hari raya berarti berhari raya lebih dahulu. Sedangkan metode imkan ru'yah tadi dia melihat terlihatnya hilal dulu, artinya bukan hanya sekedar ada. Ya, bukan hanya sekedar ada. Ya, baru nanti mereka itu berpuasa. Nah, dari dua metode tadi tentu saja yang sesuai dengan dalil ya yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar maupun dari Abu Hurairah tentu saja adalah metode imkan ru'yah. Dan inilah yang digunakan oleh pemerintah RI kita. Dan disebutkan dalam hadis tadi, Nabi SAW itu mengatakan jika kalian melihat hilal. Bukan mengatakan, beliau SAW bukanlah mengatakan jika hilal itu ada.
karena adanya tetapi tidak terlihat ini menunjukkan tidak ada puasa. Namun kalau terlihat itulah baru menunjukkan puasa. Maka nanti para pemirsa bisa tahu dari dua metode ini manakah mesti kita ikuti dan manakah yang sesuai dengan dalil. Itulah yang kita ikuti karena sifat seorang muslim sami'na wa ata'na, selalu dengar dan taat terhadap apa disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memahaminya dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.